Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wijaya Gunawan, NIM 2012-189, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas A2, mata kuliah Profesi Keguruan, Universitas Muhammadiyah Palopo, tahun pelajaran 2020-2021. Materi 1. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. 2. Ciri dan sifat guru sebagai pemimpin. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Kepemimpinan visioner. 5. Gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 6 Palopo. 1. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pengertian pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu karena seseorang dalam peran formal belum memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, dan mengkoordinasi. 2. Ciri dan sifat guru sebagai pemimpin. Ciri guru sebagai pemimpin yaitu 1. Memiliki keterampilan mengajar yang baik. 2. Memiliki wawasan yang luas. 3. Menguasai kurikulum. 4. Menguasai media pembelajaran. 5. Penguasaan teknologi. 6. Memiliki kepribadian yang baik. 7. Menjadi teladan yang baik. Sifat guru sebagai pemimpin yaitu 1. Cakap atau ahli skill, kemahiran teknik dalam bidang tertentu. 2. Kepercayaan. 3. Rasa tanggung jawab. 4. Berani. 5. Tanggap dan ulet atau pemikiran harus luas layaknya pemimpin. 3. Gaya pimpinan. Terdapat 4 gaya kepemimpinan yaitu 1. Kepemimpinan otoriter. Sebagai pemimpin yang otoriter memperlihatkan kekuasaannya, ingin berkuasa. Pemimpin ini berpendapat bahwa tanggung jawab sebagai pemimpin besar sekali. Dialah yang bertanggung jawab dalam kepemimpinannya dengan bekerja keras, teliti, dan tertib. Dia menghendaki dan mengharapkan agar bawahannya juga bekerja keras dan sungguh-sungguh. Dialah yang membuat peraturan yang harus dipatuhi. Dia pula yang mengawasi dan menilai pekerjaan bawahannya. 2. Kepemimpinan laissez-faire. Model kepemimpinan ini kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. 3. Kepemimpinan demokratik. Model kepemimpinan ini melibatkan semua orang yang dipimpinnya secara penuh, baik secara perorangan ataupun melalui perwakilan. Semua keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat yang harus ditaati. Pemimpin memberikan kesempatan pada orang yang dipimpin untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreatifnya. Pemimpin mendorong dan mengembangkan keterampilan bertalian dengan usaha yang mempraktikkan suatu metode baru. Pemimpin demokratis tidak melaksanakan tugasnya sendiri. Dia bersifat bijaksana dalam pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. 4. Kepemimpinan partisipatif. Model kepemimpinan yang menggunakan atau melakukan pemberdayaan melalui A. Distribution of power, yaitu pembagian kewenangan. Setiap orang adalah manajer dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. B. Distribution of knowledge and skill, yaitu berbagi pengetahuan dan keterampilan, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan gugus kendali mutu atau GKM. C. Distribution of information, yaitu berbagi melalui informasi dan adanya sistem informasi dan komunikasi. Dan D. Distribution of rewards, yaitu pemberian berbagai penghargaan kepada tim dan individu, beri kail daripada iklan, publikasi, pertemuan, dan pemberian financial rewards atau uang. 4. Kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner sangat dibutuhkan di era modern seperti ini. Sebelum mengenal apa itu kepemimpinan visioner, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan ilmu dalam mempengaruhi, mengajak, meyakini orang lain untuk melakukan suatu tujuan demi kepentingan kelompoknya. Sedangkan visioner berarti berpikiran ke depan,
Jadi, kepemimpinan visioner bisa diartikan sebagai kerja yang difokuskan pada visi yang hebat untuk perubahan di masa depan. Kepemimpinan yang visioner bertujuan sebagai agen perubahan zaman menuju yang lebih baik. Kepemimpinan gaya ini haruslah mereka yang memiliki kecerdasan dalam memprediksikan kebutuhan masa depan, sehingga bisa mempersiapkannya dari sekarang. Kemudian nantinya gambaran atau perubahan yang akan dilakukan untuk masa depan tersebut dapat digunakan sebagai visi dan misi yang jelas. Visi dan misi inilah nantinya yang akan dijadikan suatu kelompok atau organisasi untuk arah atau tujuan yang berjalannya organisasi tersebut. Dalam dunia pendidikan, gaya kepemimpinan visioner ini sangat dibutuhkan. Pasalnya, kita sangat butuh suatu saat nanti akan lahir anak didik yang memiliki kemampuan untuk merubah zaman ke dalam yang lebih baik. 5. Gaya kepemimpinan kepala sekolah SMK Negeri 6 Palopo. 1. Gaya kepemimpinan otoriter. Mengapa saya mengatakan bahwa kepala sekolah saya memiliki gaya kepemimpinan otoriter? Karena beliau adalah sosok yang sangat bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, bekerja keras dan teliti, dan berharap bawahannya pun akan berusaha dalam mengembangkan sekolah kami hingga sekarang menciptakan generasi muda untuk bangsa. 2. Gaya kepemimpinan demokratik. Mengapa saya mengatakan bahwa kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan demokratik? Karena sebelum mengambil sebuah keputusan pasti akan dimusyawarahkan terlebih dahulu, karena seorang pemimpin pasti akan memberikan kesepakatan kepada orang dipimpin untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreatifnya. Inilah gaya kepemimpinan dalam mengelola sekolah. Yang tepat dilakukan saat ini adalah bukan gaya paksaan, tetapi menggunakan pendekatan komitmen yang disadari kebersamaan. Terima kasih. Billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.